Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Bagaimana situasi hari ini di tempat teman-teman semua? Di Jogja kali ini sedikit redup, mendung ya teman-teman. Tetapi insya Allah tidak menghalangi semangat kita semuanya untuk belajar bersama, untuk sharing dan bertukar pikiran ya teman-teman. Nanti silahkan teman-teman boleh komen di kolom komentar untuk menambahkan sharing kita hari ini. Nah, seperti biasa ya teman-teman, saya akan membagikan apa yang sudah saya pelajari pagi hari ini. Tapi sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan juga sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, lancar urusannya. Channel ini juga makin berkembang, bermanfaat lebih banyak orang ya, bagi banyak orang. Baik teman-teman, hari ini saya akan berbagi tentang outer beauty dan inner beauty. Apakah teman-teman sudah paham ya dengan inner beauty dan outer beauty? Saya yakin teman-teman sudah banyak yang tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu, sehingga kita berbagi dan saling memperdalam lagi ya teman-teman. Apa sebenarnya outer beauty dan apa sebenarnya inner beauty, dan mana yang lebih dulu harus kita punyai? Nah, mana yang lebih penting gitu ya teman-teman. Jadi outer beauty adalah kecantikan yang berasal dari luar diri kita, yang nampak, yang bisa dilihat oleh orang. Jadi lahiriah begitu ya teman-teman. Sementara inner beauty adalah kecantikan dari dalam atau keindahan yang nampak dari dalam. Mana yang lebih dulu kita harus miliki? Atau mana yang lebih penting gitu ya? Bahasa mana yang lebih penting, inner beauty atau outer beauty? Nah, silahkan disimpan jawaban teman-teman. Silahkan sesuai dengan pendapat teman-teman. Kalau bagi saya pribadi, keduanya sama-sama penting. Kenapa teman-teman? Karena outer beauty adalah sesuatu yang terlihat, sesuatu yang dilihat, ditangkap, dipandang orang untuk pertama kalinya. Ibaratnya kesan pertama. Nah, keindahan pada kesan pertama ini sangat penting. Meskipun teman-teman ya, saya juga sering mengabaikan hal ini begitu. Saya sering sekali mengabaikan hal ini karena kesibukan lah, karena apalah gitu ya, kadang-kadang tidak memperhatikan outer gitu ya. Dan mudah-mudahan sih makin ke depan makin berubah ya teman-teman. Kita harus memperhatikan outer beauty, keindahan pada pandangan pertama. Kenapa? Karena fungsinya ini untuk mengikat, untuk kesan pertama itu mengundang kepada sesuatu yang lebih baik setelahnya. Ibaratnya ketika kita mau mengajak orang berbuat baik, misalnya teman-teman, outer pertamanya udah nggak suka, orang nggak mau lagi gitu, nggak mau deket-deket kita. Orang mereka udah nggak suka pada pandangan pertama, bagaimana mereka akan melanjutkan pada kegiatan selanjutnya begitu ya. Maaf ya, motor lewat, ini deket jalan. Nah, outer beauty ini perlu kita siapkan. Jadi seperti kita mau makan makanan teman-teman. Kalau kita lihat makanannya cantik, kita kan pingin makan ya teman-teman ya. Kalau makanannya terlihat tidak bagus, berantakan, kita males mau makan. Nah, seperti itulah kita harus menyiapkan outer beauty. Kenapa? Karena Allah itu indah dan menyukai keindahan, ya kan ya teman-teman. Jadi memang kita harus berusaha. Ini PR sebenarnya untuk saya pribadi teman-teman ya. Bagaimana cara kita menghadirkan outer beauty? Yang pertama adalah menghadirkan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat itu akan mempengaruhi outer beauty kita, gitu ya. Contohnya apa? Dengan olahraga yang cukup. Mungkin sepekan berapa kali kita harus meluangkan waktu, misal jalan kaki, misal berenang, atau apapun itu, senam dan sebagainya. Makan yang sehat. Makanan yang sehat itu akan pengaruhi kulit kita ya teman-teman. Ya itu tadi, kalau nggak sehat gitu nanti kulitnya mudah kusam dan sebagainya. Kemudian bersih, merawat gitu ya teman-teman, merawat biar mungkin tidak banyak jerawatnya karena kotornya maksudnya, atau apalah gitu ya. Jadi orang nyaman bersama kita. Kemudian istirahat yang cukup sehingga kita tidak nampak lesu gitu. Dan cara yang selanjutnya adalah menambahkan yang lain dengan cara berhias atau dengan cara merapihkan begitu ya teman-teman. Bisa mungkin memakai bedak mungkin, atau memakai hiasan apapun yang bisa menambah keindahan dari luar, meskipun tentu saja dengan cara yang sederhana, tidak berlebihan ya teman-teman. Itu tadi tentang outer beauty. Kita harus mencoba menghadirkan sebagai langkah pembuka untuk kita bisa berinteraksi dengan orang lain ke sesuatu yang lebih baik begitu ya.
Kemudian yang kedua, inner beauty. Inner beauty, kalau tadi outer beauty untuk mengikat sebagai pembuka, pengundang pertama. Nah, inner beauty ini sebagai pengikat atau mempertahankan hubungan pertemanan, mungkin mempertahankan hubungan suami istri dan sebagainya gitu ya teman-teman. Dari mana asalnya inner beauty ini? Banyak hal dalam diri kita, dari sesuatu yang bernilai di diri kita. Apapun itu yang dapat kita keluarkan manfaatnya dan bernilai bagi kita maupun orang lain. Bagaimana caranya? Misalnya dengan menghadirkan konsep diri yang baik. Konsep diri yang baik itu yang seperti apa? Misalnya dengan pikiran-pikiran positif, perilaku-perilaku yang positif, sehingga kita bisa melahirkan sesuatu yang positif juga. Itu ya. Kemudian apalagi? Misalnya dengan mengasah pemikiran kita, bertumbuh dengan pikiran-pikiran kita, pembelajar, pribadi pembelajar. Jadi tidak cukup puas dengan apa pengetahuan yang sudah dipunyai, tapi terus bertumbuh, kita mencoba untuk terus belajar, begitu ya teman-teman. Lalu apalagi? Mempunyai prinsip hidup yang baik. Prinsip hidup yang baik dengan apa? Dengan perilaku yang baik, ya. Memilih hidup yang sesuai dengan aturan. Kalau sebagai hamba Tuhan, kita memilih hidup dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan sebagainya. Kepada sesama manusia, kita memenuhi hak-hak manusia dan sebagainya. Jadi perilakunya baik, hidup sederhana misalnya, gitu kan, dermawan misalnya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip hidup yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai inner beauty. Mereka bisa memperlihatkan kepada orang lain dalam rangka kebaikan, gitu ya, sesuatu yang bernilai dalam dirinya. Kemudian apalagi? Menjadi pribadi yang menyenangkan, ramah, murah senyum, mudah empati dengan orang lain, mudah simpati dengan orang lain, begitu ya. Bisa menempatkan diri di mana dia harus bertindak cepat, di mana dia harus menunda dan sebagainya. Ini mampu dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai inner beauty. Intinya enak, begitu ya, berteman dengan dia itu enak. Nah, demikian ya teman-teman, outer beauty dan inner beauty mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon doanya semoga saya juga bisa memiliki keduanya, termasuk juga teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.